Apa itu saham? Apa keuntungan dari saham? Bagaimana cara meminimalisir resiko saham agar investasi kita selalu untung? Apakah saham bisa dibeli di minimarket, di bank, atau harus lewat agen? Apakah betul untuk investasi saham tidak perlu uang yang banyak? Berikut jawabannya. Saham adalah salah satu pilihan investasi selain deposito, properti, atau emas, di mana pilihan investasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saham itu adalah harta karun yang sangat jarang diketahui oleh rakyat Indonesia. Mungkin hanya 0,1% saja yang benar-benar paham tentang dunia saham. Makanya tidak heran, saham-saham perusahaan Indonesia kebanyakan dibeli oleh individu asing atau perusahaan asing. Dan pihak asinglah yang menerima keuntungan besar dari pasar modal di Indonesia. Tahu nggak guys, ketika kita beli saham, itu sama saja kita beli perusahaan. Jadi, kalau kita beli saham PT S Hardware Indonesia, sama saja artinya kita membeli perusahaan PT S Hardware Indonesia dan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kamu ingin membuka sebuah restoran dan butuh uang sebesar 100 juta rupiah, namun kamu hanya punya dana sebesar 60 juta rupiah, sehingga kamu mengajak teman kamu yang mau berinvestasi sebesar 40 juta rupiah. Nah, uang 60 juta yang kamu setor dan uang 40 juta milik temanmu itu disebut saham. Jadi, kamu punya 60% saham dari restoran tersebut dan temanmu punya 40% saham dari restoran tersebut. Jadi, saham itu sama dengan modal usaha. Saham memiliki dua keuntungan bagi investor. Yang pertama adalah capital gain yang merupakan selisih dari harga jual saham dan harga beli saham. Sebagai contoh, ketika kamu membeli saham dengan harga Rp2.000 per saham dan kemudian menjual saham tersebut dengan harga Rp2.500, maka selisih yang sebesar 500 perak ini disebut capital gain. Yang kedua adalah dividen, yang merupakan pembagian laba atau keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sebagai contoh, kembali lagi ke ilustrasi bisnis restoran yang kamu dirikan dengan temanmu. Jika restoran tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 20 juta, maka kamu akan menerima keuntungan sebesar 60% dari 20 juta, yaitu 12 juta rupiah. Sedangkan temanmu akan menerima keuntungan sebesar 40% dari 20 juta, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Itulah yang dimaksud dengan dividen. Akan tetapi, kamu dan temanmu juga bisa memutuskan untuk tidak membagi hasil keuntungan tersebut dan menggunakan keuntungan tersebut sebagai modal tambahan untuk bisnis restoranmu. Seperti investasi lainnya, saham juga memiliki resiko. Resiko yang pertama adalah capital loss, yang merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana Anda menjual saham yang Anda miliki di bawah harga belinya. Misalnya, saham PT ABC Anda beli dengan harga Rp2.000 per saham, kemudian Anda menjualnya pada harga Rp1.400 per saham, sehingga Anda mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Itulah yang disebut capital loss. Risiko yang kedua adalah risiko likuidasi yang terjadi ketika saham perusahaan yang kita miliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Namun, tenang saja, kami memiliki beberapa tips-tips jitu untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Akan tetapi, tips tersebut tidak akan dibahas di video ini dan akan dibahas di video selanjutnya. Oleh karenanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol notifikasi di channel kami. Untuk kamu yang ingin membeli saham, kamu harus mengerti terlebih dahulu apa itu investor, perusahaan sekuritas, dan pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk jual beli instrumen keuangan. Contoh-contoh instrumen keuangan adalah surat utang atau obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Namun di video ini kita hanya membahas satu instrumen keuangan, yaitu saham perusahaan publik. Perusahaan publik atau perusahaan terbuka adalah jenis perseroan terbatas atau
PT yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Per tanggal 15 Januari 2020, jumlah perusahaan publik di Indonesia adalah 633 perusahaan. Di antaranya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur yang memproduksi Indomie, Popmie, Indomilk, dan Citato, atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul yang memproduksi tolak angin, atau PT Garuda Indonesia yang memiliki penerbangan Garuda. Sedangkan pasar modal di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sekuritas adalah perantara antara investor dan pasar modal, karena investor tidak dapat langsung membeli atau menjual saham di pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Investor adalah individu atau institusi yang memiliki saham perusahaan publik. Jadi, jika kamu sudah membeli saham perusahaan publik, maka kamu adalah seorang investor. Jadi, jika kamu ingin membeli saham, hal pertama yang kamu harus lakukan adalah membuka rekening di perusahaan sekuritas. Dan setelah itu, kamu bisa memilih perusahaan publik apa yang kamu ingin beli. Yang harus dipertimbangkan dalam memilih perusahaan sekuritas adalah kredibilitas, yaitu perusahaan sekuritas yang merupakan bagian dari anggota bursa dengan memiliki sertifikat perantara pedagang efek atau PPE atau wakil perantara pedagang efek atau WPPE dan tercatat oleh Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sekuritas yang kamu pilih juga harus perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan kamu bisa melihat daftar-daftar perusahaan sekuritas yang kredibel di website Indonesian Stock Exchange berikut ini. Kamu hanya perlu memilih kota asalmu, dan website ini akan memberikan informasi tentang daftar perusahaan sekuritas yang ada di kota asalmu. Berikut contoh daftar perusahaan sekuritas yang ada di Jakarta Pusat. Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi nasabah perusahaan sekuritas. Yang pertama adalah ID card. KTP atau KITAS atau paspor merupakan syarat wajib buat kalian yang ingin membuka rekening saham. Buat warga negara Indonesia atau WNI, maka syarat wajib yang diperlukan adalah KTP yang tidak bisa digantikan dengan SIM atau paspor. Yang kedua adalah NPWP atau nomor peserta wajib pajak, juga menjadi syarat wajib saat pembukaan rekening efek. Yang ketiga adalah buku tabungan. Cover buku tabungan akan memudahkan pihak sekuritas memeriksa rekening bank nasabah, dan rekening inilah yang akan jadi bank penampungan tiap kali melakukan penarikan dana. Yang keempat adalah nomor identitas Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Namun, persyaratan ini hanya berlaku kalau kamu sudah memiliki rekening saham sebelumnya. Yang kelima adalah fotokopi KTP dan NPWP suami serta fotokopi kartu keluarga. Dokumen ini perlu disertakan bila pekerjaan kamu adalah ibu rumah tangga. Yang terakhir adalah materai sebesar Rp6.000. Nah, kalau semua dokumen sudah lengkap, hal berikutnya yang mesti kamu lakukan adalah menentukan perusahaan sekuritas mana yang ingin kamu gunakan. Selanjutnya, hal yang perlu kamu lakukan adalah mengisi formulir pembukaan rekening saham yang dapat diunduh secara online di website perusahaan sekuritas atau dengan menemui representatif dari perusahaan sekuritas pilihan kita. Dan jangan lupa menyertakan dokumen persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Setelah itu, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyetor deposit awal. Dan besaran setoran awal tergantung dari sekuritas yang kamu pilih. Nah, buka rekening sudah, setoran awal juga sudah. Selanjutnya tinggal menunggu dikirimkannya ID, password, dan PIN untuk login ke akun saham online kamu dan menerima kartu akses KSEI. Setelah itu semua, download aplikasi trading yang disediakan oleh perusahaan sekuritas kamu dan kamu bisa mulai bertransaksi saham. Di Bursa Efek Indonesia, batas minimal pembelian saham adalah 1 lot, di mana 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Lalu, dana yang dibutuhkan adalah bervariasi karena beragamnya harga saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Misalnya, harga saham PT XYZ adalah Rp500, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot saham tersebut adalah Rp50.000. Contoh lainnya, jika harga saham PT ABC adalah Rp50.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot saham tersebut adalah Rp5 juta.
Untuk pembelian saham, investor harus menyiapkan dana sesuai harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas atau fee broker. Sedangkan untuk penjualan saham, total dana yang didapat investor adalah nilai sesuai harga jual saham dikurangi biaya transaksi dan PPh. Biaya transaksi tersebut berbeda-beda di setiap perusahaan sekuritas. Namun pada umumnya biaya transaksi sebesar 0,2 hingga 0,3% dari nilai transaksi pembelian saham, termasuk PPN dan ditambah PPh 0,1% khusus untuk transaksi penjualan saham. Berikut contoh biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 2 lot saham PT ABCD dengan harga saham sebesar Rp1.000 per lembar. Biaya yang pertama adalah transaksi beli sebesar 2 lot dikali 100 saham dikali Rp1.000 sehingga menghasilkan biaya transaksi beli sebesar Rp200.000. Biaya yang kedua adalah biaya transaksi atau fee broker sebesar 0,3% dikali Rp200.000 sehingga menghasilkan biaya transaksi sebesar Rp600. Jadi, total dana yang diperlukan untuk membeli saham PT ABCD adalah Rp200.600. Sedangkan, berikut ini adalah contoh biaya yang diterima dari menjual 2 lot saham PT ABCD pada harga Rp1.200 per lembar. Total dana yang diterima adalah Rp239.040 yang diperoleh dari nilai transaksi jual dikurang biaya transaksi dan dikurang PPh atas transaksi jual. Sekian video kami mengenai informasi tentang saham dan cara beli saham untuk investor pemula. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Dan sampai jumpa di video berikutnya.